Melihat serangan rudal IRBM Rusia ke wilayah Ukraina pada tanggal 21 November, tampaknya nyali Amerika Serikat dan NATO untuk memberikan dukungan militer terhadap Ukraina seakan mulai melemah. Pasalnya, uji coba rudal Oresnik terbaru Rusia yang menargetkan fasilitas militer Ukraina mulai menjadi sorotan negara-negara barat dan sekaligus menimbulkan kepanikan. Bagaimana tidak, rudal hipersonik Oresnik Rusia mampu menyasar target sasaran dengan akurasi tinggi dan meluncur secepat kilat yang membuat rudal sistem pertahanan udara Ukraina tidak mampu menepis rudal tersebut. Selain itu, di tengah dukungan dan suplai rudal balistik jarak jauh Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu NATO terhadap Ukraina yang serba terbatas, membuat Presiden Ukraina tampak putus asa dengan mengatakan bahwa serangan terbaru Moskow dianggap menolak perdamaian. Sementara di sisi lain, menurut beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 26 November, walaupun dukungan dan suplai sistem persenjataan Amerika Serikat terhadap Ukraina mengalami keterbatasan, tetapi Laksmana Buddha Thomas sempat menyatakan bahwa jika terjadi potensi pertukaran nuklir Amerika Serikat dan negara sekutu NATO dengan Rusia, Amerika Serikat akan tetap berusaha mempertahankan sebagian persenjataannya untuk pencegahan berkelanjutan dan memungkinkan untuk memiliki kapasitas cadangan yang merupakan bagian dari dukungan Amerika Serikat untuk membela Ukraina. Sementara pada saat yang sama, ia juga menekankan bahwa Amerika Serikat tidak ingin berada dalam lingkungan yang akan mengikuti pertukaran serangan nuklir Amerika Serikat dengan Rusia dan berusaha menghindari skenario semacam itu. Bahkan menurut beberapa sumber, kepanikan Amerika Serikat dan negara-negara sekutu NATO terlihat di saat Rusia telah melancarkan serangan rudal hipersonik Oresnik. Amerika Serikat mulai menghindari pertukaran nuklir atau saling serang antara Amerika Serikat dan Rusia, di mana Laksmana Buddha Thomas kemudian mendesak dialog yang kini sedang berlangsung dengan Rusia, China, dan Korea Utara untuk mengurangi resiko konflik nuklir, seraya menambahkan bahwa senjata nuklir adalah senjata politik. Pernyataan Stratcom ini muncul beberapa hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani doktrin nuklir baru yang menguraikan skenario di mana Moskow akan diberi wewenang untuk menyebarkan persenjataan nuklirnya untuk menghadapi Ukraina dan musuh negaranya. Adapun dalam doktrin tersebut, Rusia menyatakan bahwa Moskow akan memiliki hak untuk mempertimbangkan opsi nuklir jika Rusia atau Belarus diserang oleh senjata konvensional buatan Barat atau negara yang berkekuatan nuklir, dan jika agresi tersebut menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan atau integritas teritorial Belarus dan Rusia. Mengomentari doktrin nuklir Rusia yang diperbaharui, sejumlah pakar politik menunjukkan bahwa doktrin nuklir tersebut dapat memaksa Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk mempertimbangkan kembali dukungan militer mereka terhadap militer Ukraina untuk menyerang Rusia. Sementara di sisi lain, menurut beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 26 November, kepanikan Ukraina dan negara sekutu NATO usai serangan rudal Oresnik atau IRBM Rusia yang kembali menjadi sorotan. Ukraina dan NATO kini langsung akan menggelar rapat darurat setelah sistem pertahanan pasukan Barat tidak berdaya melawan rudal hipersonik Oresnik Rusia. Menurut media terkait, NATO dan Ukraina akan mengadakan pembicaraan darurat pada 26 November untuk membahas situasi perang Rusia-Ukraina usai dibombardir rudal hipersonik Oresnik Rusia. Sementara itu, seperti yang kita ketahui sebelumnya, Ukraina telah dipasok beberapa sistem pertahanan darat modern buatan Barat, termasuk sistem Patriot buatan Amerika Serikat. Namun sistem pertahanan Barat tersebut gagal mencegat senjata baru Rusia yang diklaim oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai uji coba rudal hipersonik Oresnik ke wilayah Ukraina. Bahkan setelah Amerika Serikat meresmikan pangkalan militer atau sistem pertahanan udara di wilayah Polandia
untuk menghalau rudal Rusia di bulan November ini. Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, yang merupakan salah satu pemimpin negara NATO, tampak mulai khawatir dan mengatakan jika serangan rudal balistik hipersonik Oresnik Rusia menandai momen eskalasi perang. Perang memasuki fase yang menentukan dan mengambil dimensi yang sangat dramatis karena durasinya hampir 33 bulan, sebagaimana pernyataan Perdana Menteri Polandia. Di sisi lain, 2 pejabat Amerika Serikat dan 1 pejabat Barat usai serangan terbaru Rusia yang membuat Amerika Serikat dan NATO panik, mengatakan bahwa rudal eksperimen Rusia itu membawa beberapa hulu ledak yang memungkinkan merupakan pertama kalinya senjata semacam itu digunakan dalam perang. Selain itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, turut mengecam serangan terbaru Rusia dengan mengatakan dalam sebuah video yang diunggah di Telegram, dan mengatakan jika tetangga kita yang gila itu sekali lagi menunjukkan siapa ia sebenarnya dan bagaimana ia membenci martabat, kebebasan, dan kehidupan manusia secara umum, ujar Presiden Ukraina. Sementara itu, sehari setelah Rusia meluncurkan rudal Oresnik yang menghantam wilayah Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Moskow akan terus menguji rudal hipersonik Oresnik, termasuk menguji langsung dalam pertempuran. Selain itu, Rusia juga mengumumkan bahwa senjata atau rudal hipersonik IRBM Oresnik kini mulai diproduksi massal, dan penembakan rudal tersebut terhadap pabrik rudal Ukraina di Dnipro untuk pertama kalinya pada Kamis terjadi setelah Gedung Putih mengizinkan Ukraina untuk menembakkan rudal jarak jauh atom pasokan Amerika Serikat ke wilayah Rusia. Tidak hanya itu, kemarahan Rusia sehingga meluncurkan rudal hipersonik Oresnik yang menghantam fasilitas militer Ukraina pada 21 November. Karena Ukraina juga melakukan serangan serupa dengan rudal jarak jauh Storm Shadow pasokan Inggris. Sementara di sisi lain, dalam rapat dengan pimpinan Kementerian Pertahanan Rusia yang disiarkan televisi pemerintah, Vladimir Putin juga mengklaim bahwa rudal hipersonik Oresnik tidak dapat dicegat oleh sistem pertahanan udara musuh, dan mengatakan bahwa Rusia akan memulai produksi serial senjata baru tersebut. Saat ini tidak ada cara untuk melawan rudal semacam itu. Tidak ada cara untuk mencegatnya di dunia. Dan saya akan tekankan sekali lagi, kami akan terus menguji sistem terbaru, ujar Vladimir Putin. Tidak hanya itu, untuk membuat Amerika Serikat dan NATO yang terus mendukung Ukraina semakin ciut, Vladimir Putin menyampaikan bahwa Rusia tengah mengembangkan beberapa sistem serupa untuk pengujian lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengujian, senjata-senjata ini juga akan mulai diproduksi. Artinya, kami tengah mengembangkan serangkaian sistem jarak menengah dan pendek, ujar Vladimir Putin.